Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti kajian rutin kita ini. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa melaksanakan dan mengikuti kajian rutin kita ini. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita dan memberikan pahala sehingga menjadi bekal buat kita untuk kembali ke kampung akhirat kelak. Sholawat wassalam marilah selalu kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa yang menjadi sunnah baginda Rasulullah mudah-mudahan kita juga bisa menteladani baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan sebab keaktifan kita mengikuti kajian-kajian keilmuan ini, kita nantinya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita akan membahas tentang kitab Al-Qadha Al-Aqdiyah, Al-Aqdiyah wa Syahadat. Kitab Al-Aqdiyah wa Syahadat. Al-Aqdiyah itu jamak dari qadha. Al-Aqdiyah itu jamak dari qadha. Qadha ya. Itu kalau secara bahasa, kalau al-qadha itu ihkamu syai' wa imda'uhu. Mengokohkan sesuatu dan meluluskannya. Itu cara bahasa. Adapun cara syara', qadha itu artinya faslul hukumah baina khasmaini bi hukmillah ta'ala. Menetapkan keputusan, menetapkan hukum, keputusan hukum baina khasmain di antara dua orang yang berseteru bi hukmillah dengan hukum Allah Ta'ala. Itu namanya qadha. Adapun kalau syahadah itu asy-syahadat jamak dari syahadah. Itu masdar dari kata syahidah. Diambil dari kata syuhud bermakna al-hudur, dengan makna hadir. Itu kalau secara bahasaan
Nanti akan pembahasan khusus, ada pembahasan khusus berkaitan dengan masalah syahadat. Jadi melakukan qadha ini, qadha itu orangnya disebut qadhi gitu ya. Orangnya disebut qadhi. Qadhi itu ya kalau dalam bahasa kita hakim. Kalau istilah ada qadhi nikah. Qadhi nikah itu biasanya dipakai untuk penghulu, untuk qadhi nikah. Qadhi nikah atau KUA lah, kepala KUA itu. Tapi di sini yang masuk qadha di sini adalah qadha dalam masalah hukum, ya, memutuskan suatu hukum, atau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan qadhi itu adalah hakim, ya, qadhi itu hakim yang menghukumi, yang memutuskan perkara, ya, yang memutuskan perkara. Dan qadha ini di dalam syariat Islam itu fardhu kifayah. Yaqul al-mu'allif rahimahullah, wala, tapi ini ada syarat-syaratnya ya, orang itu jadi hakim itu ada qadhi. Makanya yaqul mu'allif rahimahullah, wala yajuzu an yaliyal qada'a illa man istakmalat fihi 15 khaslah. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa an yaliya, menerima, mengemban al-qada'a terhadap qadha, mengemban qadha menjadi qadhi, illa man istakmalat, kecuali orang yang istakmalat terpenuhi fihi pada dirinya apa 15 khoslah, 15 sifat. Jadi syaratnya seorang qadhi itu harus terpenuhi baginya 15 sifat. Orang itu boleh menjadi qadhi kalau dia terpenuhi syarat ini, 15 syarat, 15 sifat ya. Dan kalau seseorang itu tidak memenuhi syarat, jangan berani-berani untuk jadi qadhi ya, karena ada sebuah hadis itu yang menyebutkan bahwa al-qudat itu salasah. Qadhi itu ada 3. Ya. Qadhi itu ada, kata Nabi itu al-qudat salasah qadhiyani fil nar wa qadhin fil jannah. Qadhi itu ada 3, yang 2 itu di neraka, yang 1 itu masuk surga. Ini kan berat menjadi qadhi itu ya. Jadi 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Yang masuk neraka itu gimana? Rajulun qadha bighairil haqqi, seseorang yang menghukumi dengan tanpa hak. Fa'alima dzaka fadzaka fil. Kau itu benar, tapi dia dihukumi dengan tidak benar, maka di neraka. Wa qadhin la ya'lamu dzalik. Jadi tahu kebenaran tapi tidak menghukumi dengan benar. Ya'lamul haq, tapi ya dengan tidak benar. Ya. Yang 1 itu la ya'lamu, qadhin la ya'lamu fa ahlaka huqqan nas. Yang 1 ini qadhi, hakim yang tidak ngerti kebenaran, bodoh lah ya. Tidak ngerti kebenaran, maka kemudian dia fa ahlaka huqqan nas, maka dia merusak hak-hak manusia.
ini fahuwa finnar, maka dia neraka. Yang terakhir, yang satu, wa qadhin qadha bil haqqi fadzalika fil jannah. Itu seorang qadhi yang hakim yang menghukumi dengan benar, ya, maka dia masuk surga. Karena itu kalau jadi hakim itu, kalau benar-benar dia itu punya syarat-syaratnya, ya, memenuhi syarat dan dia bisa menghukumi dengan benar, ya, dengan adil dan seterusnya, maka dia akan masuk surga. Jadi tapi perbandingannya itu kan 2:1. Jadi berat, jadi qadhi itu berat, jadi hakim itu berat. Makanya bagi orang yang mau jadi hakim, ya, ini biasanya kalau di Indonesia itu kan yang hakim-hakim ini kan melalui seleksi, dan mereka lulusan hukum biasanya. Kalau hukum Islam itu ya alumni atau kalau kuliahnya di Fakultas Syariah, lulusan hukum. Tapi ya memang harus betul-betul memahami itu. Karena kalau hanya lulusan hukum Fakultas Syariah tapi dia tidak pernah mondok, itu masih banyak kekurangan yang harus dia dipenuhi. Ini syaratnya lumayan agak berat juga, ya. Ada 15 syarat ini yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin jadi qadhi. Pertama, ahadua, ya, Islam. Yang pertama adalah Islam. Maka tidak sah itu, ya. Tidak sah kekuasaan bagi orang kafir. Jadi artinya orang kafir tidak sah jadi qadhi, jadi hakim. Walaupun dia menghukumi pada orang kafir yang sama. Kemudian yang kedua balik, al-bulugh, balik. Tiga, al-aql wal aqlu, gila, maksudnya berakal, balik berakal, maka tidak sah memberikan jabatan hakim ini pada orang anak kecil yang belum balik dan juga orang gila. Kemudian wal hurriyatu, merdeka, kan budak. Kemudian wal dzukuratu, laki-laki. Kan di sini tidak sah hakim itu seorang perempuan atau yang khulfa. Di Indonesia itu kan hakimnya ada hakim wanita juga, ya. Jadi kalau secara fikih maka hakim itu, qadhi itu harus laki-laki. Kenapa? Ya karena kalau perempuan itu banyak menggunakan perasaan. Kayak di sini diantaranya itu, ya. Kemudian al-adalah, syarat yang keenam, al-adalah, harus adil. Adil itu seperti apa? Nanti akan dijelaskan dalam bab syahadah, kesaksian ya, syahadah nanti akan dijelaskan. Itu kan saksi harus adil. Adil seperti apa? Nanti bab adalah itu nanti akan dijelaskan. Kemudian wa ma'rifatu ahkamil kitab was sunnah. Ini yang paling berat di sini, ya, mengetahui hukum-hukum Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum-hukum Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan metode ijtihad. Berarti dia harus menguasai usul fikih, ya. Menguasai usul fikih. Kemudian tidak disyarat mustahid, tapi tahu metode ijtihad, tahu. Dan juga tidak disyaratkan harus hafal, ya, tidak disyaratkan harus hafal ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum, yaitu ahkam. Ahkam tidak disyaratkan harus hafal, tapi harus tahu lah, tapi harus tahu, ya. Makanya kalau di dalam Fakultas Syariah itu diajari juga ada mata kuliah namanya ayatul ahkam, ada hadits
ahkam. Ayat ahkam dan hadis ahkam. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum, hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah hukum. Itu namanya ayat ahkam dan hadis ahkam. Itu harus tahu. Meskipun tidak hafal, tidak disyaratkan hafal, tapi harus tahu. Nah, tahunya itu harus belajar. Kemudian wa ma'rifatu al-ijma', harus tahu ijma'. Ijma' itu kan kesepakatan para ulama mujtahid dari masa ke masa dalam setiap masa. Jadi harus tahu ijma'. Agar apa? Agar apa yang diputuskan nanti, hukum yang diputuskan itu tidak sampai menyalahi ijma'. Yang menyalahi ijma' ini bahaya. Makanya harus tahu tentang masalah ijma'. Kemudian juga wa ma'rifatul ikhtilaf, dan juga harus tahu tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama mujtahid. Harus tahu ikhtilaf. Jadi harus tahu ijma', juga harus tahu perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama, juga harus tahu perkara-perkara yang masih diperselisihkan di antara para ulama. Kemudian juga wa ma'rifatu turuqil ijtihad, tadi harus tahu metode ijtihad, cara-cara ijtihad. Bagaimana cara menggali hukum dari dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum. Usul fikih lah ya. Katakan usul fikih itu kan ma'rifatul turuqil ijtihad itu kan usul fikih. Harus tahu. Kemudian wa ma'rifatu tarfin min lisanil Arab, dan harus mengetahui bagian dari bahasa Arab. Harus tahu bagian bahasa Arab, baik itu ya bahasa, perkara-perkara berkaitan dengan kebahasaan, sharaf, nahwu, ya, itu harus tahu. Wa ma'rifatu tafsiri kitabillah, harus tahu juga tafsir dari kitab-kitab Allah. Tafsir Al-Quran, harus tahu tafsirnya. Al-Quran itu harus tahu tafsirnya. Ini seorang qadhi itu begitu. Ditambah itu syarat yang ke-12, an yakuna sami'an. Hendaknya dia bisa mendengar, tidak tuli ya, tidak tuli. Meskipun mendengarnya itu harus diteriaki baru dia dengar. Walau bisyahin fi udhunain. Walaupun dengan berteriak di kedua telinganya. Diteriaki baru dia enggak apa-apa. Yang jelas yang penting dia mendengar. Kalau tuli jelas tidak bisa. Ini syarat kalau tuli. Kalau tuli kan tidak mendengar sama sekali. Dan rukun yang syarat yang ke-13, an yakuna basiran. Hendaknya dia ini bisa melihat. Bisa melihat. Itu tidak sah kalau dia ini buta. Tidak sah kalau dia ini buta. Kalau dua matanya buta ya maksudnya. Kalau salah satunya yang buta, maka masih diperbolehkan. Kalau sebagian, ya salah satu yang buta. Yang tidak memenuhi syarat itu kalau semuanya buta, kedua matanya itu buta, tidak bisa melihat sama sekali. Dan yang ke-14, an yakuna katiban, bisa menulis. Bisa menulis. Tapi yang nggak bisa nulis, nggak bisa. Jadi memenuhi syarat. Yang ke-15, an yakuna mustayqidhan.
hendaknya dia ini mustayqidz itu orang yang sadar, orang yang jaga. Jadi maksudnya orang yang kuat ingatannya. Jadi nalarnya itu kuat gitu ya. Itu yang berkaitan dengan syarat-syarat seorang qadhi ya, dari orang hakim qadhi. Kemudian wa yustahabbu an yajlisa fi wasatil balad. Kalau dia sudah jadi qadhi itu, maka etikanya seorang hakim itu gimana? Ya. Wa yustahabbu, dan disunnahkan siapa al-qadhi an yajlisa, untuk duduk di dalam sebagian teks itu, maksudnya apa? Bertempat tinggal. Fi wasatil baladi, di tengah daerah, di tengah daerah. Di wasati al-balad, di tengah negara, di tengah daerah. Fi mawdi'in barizin, di tempat yang jelas, di tempat yang jelas, linnas, bagi manusia. Jadi bisa dilihat orang lah, bisa dilihat masyarakat, bisa dilihat oleh orang yang asing, orang yang kuat, orang yang lemah, itu bisa melihat. Wala hijab lahu, dan tidak ada pembatas lagi. Artinya dia gampang ditemui oleh orang-orang masyarakat yang ingin mengadukan hukum, terkait masalah hukum. Jadi tidak ada pembatas, ya, tidak ada pembatas. Jadi, siapapun orang itu bisa menemuinya. Makanya dalam satu naskah itu disebutkan wala hajiba dunahu, tidak ada penjaga saat tidak melapor kepada, tidak ada penjaga. Makanya hakim itu ya makruh hukumnya mengangkat penjaga, mengangkat security, ya, mengangkat satpam, hukumnya makruh. Nah, itu nanti pasti urusan untuk ketemu itu kan harus ketemu satpam dulu, ini agak ribet gitu ya. Makanya ini makruh, kata ulama, itu hukumnya makruh kalau ada satpamnya, ada security-nya. Kemudian wala yaq'udu lil qada'i fil masjid, dan si qadhi ini tidak duduk di masjid untuk memutuskan hukum. Memutuskan hukum tidak di masjid, ya, kecuali jika memang ketika di masjid itu bersamaan dengan orang yang mengadukan hukum, atau bertepatan dengan terjadinya kasus di masjid, maka tidak makruh memutuskan hukum itu di masjid. Itu yang berkaitan dengan ini ya, kapan seorang hakim itu memutuskan hukum, atau di mana posisi hakim itu seharusnya dia memutuskan hukum. Kemudian wa yusawwi baina al-khasmain. Kalau sekarang kan kantor ya, di pengadilan. Itu mungkin tidak harus begitu. Tapi ada tempat khusus. Wa yusawwi baina al-khasmain fi thalathati asya'. Dan wajib bagi hakim ini yusawwi, menyetarakan, menyamakan
bainal khosmaini, di antara dua orang yang berseteru, di antara dua orang yang bermusuhan, berseteru. Fi thalathati asya, dalam 3 perkara. Ini wajib bagi qadhi menyetarakan kedua belah pihak yang berseteru dalam 3 perkara. Harus menyamakan, harus adil. Salah satunya adalah fil majlis, harus menyetarakan tempat duduk. Jadi si qadhi ini memposisikan kedua orang yang seteru itu tepat di hadapannya ketika status kemuliaan keduanya setara. Jadi meskipun sama-sama kalau misalnya ada kasus dua orang yang berseteru, yang satu ini pejabat, yang satunya orang biasa, maka tetap diperlakukan sama, tidak diperlakukan sama, ya. Sama kedudukannya di mata hukum, sama-sama kedudukannya di mata hukum. Jadi tidak berarti karena dia ini status sosial lebih tinggi kemudian dia tempat duduknya kalau di lebih tinggi, enggak, ya. Jadi sama. Kemudian wal lafzi, juga dalam lafaz, ya, menyetarakan di dalam lafaz. Maksudnya apa? Ucapan, ya. Ucapannya sama sehingga tidak diperkenankan bagi sang qadhi hanya mendengarkan ucapan salah satu dari keduanya, ya. Tidak pada yang satunya. Sama-sama didengarkan, ya. Sama-sama didengarkan. Kalau masing-masing itu mengadukan masalahnya, sama-sama didengarkan. Jangan kemudian condong kepada salah satu. Yang satu didengarkan, yang satu enggak gitu. Tapi harus sama-sama diperhatikan, sama-sama didengarkan. Kemudian juga wal lahwi, sama-sama menyetarakan dalam pandangan. Ini tadi sama-sama memperhatikan, sama-sama diperhatikan, ya. Sama-sama didengarkan ucapannya, sama-sama diperhatikan, ya, memandangnya kepada semuanya, tidak pada salah satu. Ini yang harus diperhatikan bagi seorang hakim ketika ingin memutuskan suatu perkara, suatu hukum di antara dua orang yang berseteru. Harus perhatikan kesamaan dalam 3 perkara ini. Kemudian yaqul ma'alif rahimahullah wa la yajuzu an yaqbala al-hadiyah min ahli amali. Wa la yajuzu, dan tidak boleh bagi qadhi, maksudnya apa, an yaqbala, menerima siapa al-qadhi al-hadiyah, hadiah min ahli amalihi, dari keahlian pekerjaannya. Jadi tidak boleh karena dia qadhi maka menerima hadiah. Lagi ketika dalam memutuskan perkara itu dia tidak boleh menerima hadiah. Tapi kalau sekarang ini banyak hakim-hakim yang sudah banyak menerima hadiah, makanya hakim-hakim itu kan ya begitu, banyak orang kemudian tidak percaya pada hakim karena itu tidak adil itu tadi. Ya. Karena hadiah itu nanti akan mempengaruhi terhadap putusan suatu hukum. Makanya tidak boleh menerima hadiah. Tapi kalau hadiahnya ini
Min ahli amali maksudnya ini tidak boleh menerima hadiah tadi. La yajuzu an yaqbal hadiah min ahli amali. Itu dari ahli amali maksud dari penduduk yang berada di daerah kekuasaannya. Begitu ya. Saya ulangi lagi, saya jelaskan lagi tadi. Tidak boleh bagi qadhi, bagi hakim untuk menerima hadiah min ahli amali maksudnya dari ahli itu maksudnya penduduk ya, dari penduduk pekerjaannya atau penduduk yang berada di daerah kekuasaannya. Maksudnya begitu. Kalau hadiah itu diberikan di selain daerah kekuasaannya, maka itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau jika ia diberi hadiah oleh orang yang berada di daerah kekuasaannya yang sedang memiliki kasus serta tidak biasa beri hadiah sebelumnya, maka bagi qadhi haram untuk menerima hadiah. Kemudian juga wa yastanibu al-qadha'a fi 10 mawadhi'. Dan wa yastanibu dan menghindari siapa al-qadhi al-qadha'a memutuskan suatu hukum fi 10 mawadhi' dalam 10 keadaan. Dalam 10 keadaan. Ini makruh bagi qadhi itu memutus suatu hukum dalam 10 keadaan. Yang pertama indal ghadab, itu ketika marah. Ketika marah ini kan kondisi kejiwaannya ini tidak normal gitu ya. Makanya makruh memutuskan hukum ketika dalam keadaan marah. Kemudian yang kedua walju' ketika lapar, itu juga makruh ya, untuk memutuskan suatu hukum. Wal atash, dan ketika haus. Ketika haus ini juga makruh memutuskan hukum. Wa syiddatil syahwa, dan ketika saat birahi memuncak, ketika syahwat birahinya memuncak, itu maka tidak boleh dia atau makruh untuk memutuskan hukum. Wal huzni, ketika sedih, ini juga tidak boleh memutuskan hukum atau makruh. Wal farahi al mufriti, dan ketika bahagia yang keterlaluan, sangat gembira yang terlalu. Ini sangat gembira yang terlalu ini juga makruh untuk memutuskan hukum. Wa indal maradi, dan ketika sakit ini juga makruh untuk memutuskan hukum. Memudafa'ati al-akhbathain, dan ketika menahan dua hal yang menjijikkan. Menahan dua, maksudnya menahan kencing dan buang air kecil, buang air besar. Jadi ketika menahan buang air kecil, buang air besar itu makruh untuk memutuskan hukum. Wa indan nu'as, ketika ngantuk, bukan tidak konsen. Wa syiddatil harri wal bardi, dan ketika sangat panas dan sangat dingin. Terlalu panas, terlalu dingin. Kondisi cuaca. Ya. Ini 10 hal yang dimakruhkan bagi seorang hakim untuk memutuskan hukum, memutuskan suatu perkara. Yaqul wala yas'alu al-mudda'a alaihi illa ba'da kamalid da'wa. Wala yas'alu, dan tidak boleh bertanya siapa al-qadhi ya, al-mudda'a terhadap al-mudda'a alaihi,
terhadap orang yang dituduh. Al-mudda'ali adalah orang yang dituduh illa ba'da kamalid da'wa, kecuali setelah sempurnanya dakwaan. Setelah pihak penuduh selesai mengungkapkan tuduhannya yang sah. Jadi wajib bagi qadhi untuk tidak bertanya. Maksudnya ketika kedua orang yang berseteru duduk di hadapan sang qadhi, maka bagi qadhi tidak diperkenankan bertanya pada orang yang dituduh kecuali setelah sempurna. Ya, setelah sempurna apa? Setelah sempurna atau setelah pihak penuduh selesai mengungkapkan tuduhannya yang sah. Wala yahlifuhu, dan qadhi tidak berhak menyumpah pada pihak yang tertuduh. Illa ba'da su'alil mudda'i, kecuali setelah bertanya setelah bertanya kepada penuduh. Atau setelah permintaan, ya. Ba'da su'alil mudda'i, kecuali setelah permintaan dari pihak penuduh atau pendakwa. Jadi kalau misalnya si pendakwa ini, tertuliskan terdakwa, si pendakwa yang menuduh itu meminta kepada qadhi untuk si terdakwa ini untuk bersumpah, maka baru disumpah. Ya. Wala yulaqqinu khasman hujjatan, dan tidak diperkenankan bagi qadhi mengajarkan argumen kepada orang yang berseteru. Tidak diperkenankan bagi qadhi mengajarkan argumen kepada orang yang berseteru. Wala yufhimuhu kalaman, dan tidak diperkenankan memahamkan perkataan, ya, kepada orang yang berseteru. Wala yata'annatu bisyuhada, wala yata'annatu bisyuhada, wala yata'annatu, dan tidak diperkenankan mempersulit bisyuhada terhadap saksi-saksi. Tidak diperkenankan bagi qadhi untuk mempersulit saksi-saksi. Wala yaqbalu syahadata illa mimman thabatat adalatuhu. Wala yaqbalu, dan tidak menerima siapa qadhi syahadata, persaksian, illa mimman, kecuali dari orang thabatat adalatuhu, yang ditetapkan keadilannya. Adil, jelas adil. Wala yaqbalu syahadata aduwin ala aduwihi, dan tidak diperkenankan, tidak boleh menerima siapa qadhi syahadata aduwin, kesaksian atau persaksian musuh, ala aduwi, atas musuhnya, atas seseorang, ya. Tidak diperkenankan menerima persaksian seorang atas musuhnya. Jelas itu tidak akan merugikan nanti itu. Wala syahadati walidin biwaladihi, dan tidak pula, ya, tidak boleh menerima, tidak diperkenankan menerima syahadat walidin, kesaksian orang tua, ya, liwaladihi, untuk anaknya sendiri. Wala waladin liwalidihi, dan juga kesaksian seorang anak liwalidihi, untuk orang tua. Ini sebaliknya tidak boleh. Wala yaqbalu kitabu qadhin ila qadhin akhara fil ahkam illa ba'da syahadati syahidaini yashhadani bima fihi.
wala yaqbalu, dan tidak menerima, wala yaqbalu, dan tidak terima kitab qadin, tulisan atau surat, ya, tidak diterima kitab qadin, tulisan seorang qadhi atau surat seorang qadhi, seorang hakim, ila qadhin akhar, pada qadhi yang lain, pada hakim yang lain, fil ahkam, dalam hukum, dalam urusan pemutusan hukum, ya, illa ba'da syahadati syahidain, kecuali setelah persaksian dua orang saksi, yashhadani, yang bersaksi keduanya, bima fihi, dengan apa yang ada di dalam surat itu, dalam kitab, dalam surat itu. Nah, jadi surat seorang qadhi kepada qadhi yang lain dalam urusan pemutusan hukum ini tidak bisa diterima kecuali setelah ada persaksian dua saksi yang bersaksi atas qadhi yang mengirim surat, ya, terhadap qadhi yang mengirim surat tentang apa yang terdapat dalam surat tersebut, ya, dalam qadhi yang dikirimi surat. Nah, itu yang berkenaan dengan masalah hukum, apa tadi, surat tadi, ya, surat hakim. Kemudian untuk bahasan selanjutnya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Jadi di sini tadi kan sebelum itu ada pembahasan masalah apa ini? Nantilah itu masalah adilnya saksi, ya, nanti kita akan bahas itu secara khusus nanti insya Allah. Untuk sementara pembahasan ini kita akhiri dulu sampai di sini, ya, kita akhiri sampai dulu sampai di sini, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang insya Allah. Barakallahu fikum wa afiikum wa alaikumsalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.